Menurut Pak Margani, peraturan saat ini yang diberlakukan oleh Kemendikbud itu sudah cukup baik dibandingkan yang sebelumnya. Saya pikir ini adalah yang terbaik setelah dilakukan evaluasi. Dan setelah ini perlu kita lakukan evaluasi lagi. Jadi kalau ada tuntutan lakukan pengulangan PPDB, wah, saya pikir itu merupakan suatu tindakan yang mubazir, tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, jadi karena pada intinya, esensinya, secara mendasar, sekolah negeri kapasitasnya tidak dapat menampung 100% anak didik. Dengan demikian, anak didik yang sebagian lagi harus sekolah di swasta. Tapi secara total, kita harus bergembira. Karena DKI Jakarta, pemerintah dan swasta, secara total sudah dapat melayani seluruh kebutuhan masyarakat untuk ikut pendidikan. Jadi secara kuantitas, jumlah kursi di setiap tingkatan, SD, SMP, dan SMA, itu bisa menampung seluruh anak di tingkat itu. Ya, baik, Pak Margani. Harus kita apresiasi. Ya, saya ke Pak Indra dulu. Pak Indra, ini selaku pengamat, Pak Indra melihatnya bagaimana sebenarnya di lapangan? Apa yang sebenarnya dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya juga orang-orang tua siswa saat ini? Oke, jadi gini Mbak, mungkin masyarakat perlu tahu, saya harus jelaskan dulu secara makro, apa yang menjadi dasar kenapa kebijakan zonasi ini dikeluarkan sejak tahun 2017. Jadi ini bukan kebijakan yang baru, ujuk-ujuk muncul, tapi sudah 4 tahun, 2017. Kenapa? Yang pertama, ternyata mutu pendidikan Indonesia itu adalah salah satu yang terburuk di dunia. Hasil PISA yang terakhir, kita menunjukkan kita itu ranking 72 dari 77 negara. Kita bahkan kalah dengan negara-negara tetangga kita. Itu secara makro ya, kan gitu. Kemudian juga di 5 tahun terakhir, angka partisipasi murni kita naiknya itu hanya 1%. Angka partisipasi murni itu artinya adalah jumlah siswa yang usianya usia sekolah, tapi bersekolah kan gitu. Itu kenaikannya hanya 1%. Padahal kalau kita lihat anggaran untuk akses, itu luar biasa besarnya. Ada program Indonesia Pintar, ada bantuan operasional sekolah, ada unit sekolah baru, ada ruang kelas baru, dan itu jumlahnya triliunan. Nah, hasil dari kajian di Kemdikbud tahun 2017 itu menunjukkan problem-problem tersebut munculnya antara lain karena sekolah negeri itu banyak sekolah-sekolah yang dianggap favorit, itu isinya anak-anak pintar semua. Sehingga yang namanya sekolah negeri itu tidak melayani semua pihak, kan gitu. Ada sekolah yang isinya anak pintar semua, kan begitu. Padahal kan harusnya yang namanya sekolah negeri itu harus melayani semua pihak. Makanya dibuat sekarang itu ada afirmasi, ada zonasi, ada prestasi. Harusnya satu sekolah itu, apalagi sekolah negeri, ada anak pinternya, ada anak yang biasa-biasa aja, ada anak yang kurang pintar. Nah, kalau kondisinya sama, nantinya kan kita melihat bagaimana kinerja para pendidik tersebut. Kalau sekarang, sekolah-sekolah yang dianggap favorit, itu apapun ceritanya hasilnya akan bagus. Jadi seakan-akan kinerja guru-guru di sekolah tersebut sangat baik. Padahal awalnya anak-anaknya udah pinter duluan, kan begitu. Nah, ini yang mau dibenahi, ya kan? Dan juga di sisi lain, kalau saya ingat di eranya Pak Margani dulu, itu beliau sudah membuat gebrakan dengan kepala sekolah itu dibatasi masa kerjanya. Jadi banyak di era Pak Margani itu ketemu kepala sekolah yang muda-muda, dan dia hanya 2 periode, dan itu juga di rolling terus. Saya, kalau Anda punya rezeki lebih, kenapa sih harus memaksakan diri di sekolah negeri? Banyak sekolah swasta yang sangat baik,
Dan ini akan banyak manfaatnya kalau nanti malah, karena gini, desain besarnya sekolah negeri itu akan didorong untuk akses. Jadi akan tadi ngocok dulu yang tadinya ngumpul di satu sekolah favorit akan dikocok semua, jadi yang diutamakan akan akses dulu. Setelah semua tersebar baru prestasi. Jadi kalau Anda mau cari prestasi sekarang lebih baik ke sekolah swasta. Ini sedang membuka jalur untuk akses. Saya sendiri dulu mendorong untuk bahkan kalau sekolah negeri itu jangan sampai anak miskin ditolak. Tapi kan tentu ada politisnya nih, makanya tetap ada prestasinya, ada zonasinya, ada afirmasinya. Ya, baik. Ya, baik Pak Indra. Kalau dapat saya simpulkan dari penjelasan Pak Indra, ini semata-mata sebenarnya pemerintah ingin adanya pemerataan dalam bidang pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat, khususnya DKI Jakarta seperti itu ya. Tapi lagi-lagi sebenarnya saat ini banyak orang yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa peraturan itu dianggap pelanggaran HAM. Tapi nanti ini akan kita bahas dengan Bapak-Bapak semua usai jeda berikut. Dan pemirsa, kami akan hadir usai jeda berikut, tetaplah di Suara Jakarta.